Beloved people, Shalom. Kita kembali bertemu dalam pengajaran firman iman minggu ini. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, minggu ini kita akan melihat dan memperkatakan obat surgawi firman Tuhan yang secara spesifik menyangkut tumor, kanker, artritis, kesehatan jantung, darah dan pembuluh darah, sistem imun, serta kesehatan tulang dan sumsum. Sebagaimana telah saya ingatkan sejak awal serial pengajaran ini, kita perlu iman dan konsistensi dalam menerapkan obat surgawi firman Tuhan jika kita ingin memakan buahnya dalam hidup kita. Ingat, makanlah obat rohani ini setiap hari, setidaknya 3 kali sehari. Ambil firman Tuhan, campur dengan iman, dan perkatakan itu atas tubuh Anda. Sekali lagi, setidaknya 3 kali sehari. Deklarasikan firman Tuhan itu dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Lakukan dengan konsisten. Letakkan obat rohani ini di mulut Anda. Setidaknya 3 kali sehari. Kita perlu mewaspadai kemalasan rohani yang mengatasnamakan kesibukan, menyebabkan kita tidak menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Jangan sampai karena ketidakkonsistenan, seseorang belum melihat manifestasi dari apa yang sebenarnya telah disediakan Tuhan bagi dia, dan iblis kemudian memanfaatkan hal itu dan membuat seolah-olah Tuhanlah yang tidak menepati janji atau firman Tuhanlah yang tidak bekerja. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita hanya perlu konsistensi, atau yang disebut dengan kesabaran iman, untuk melihat apa yang telah disediakan Tuhan bagi kita itu termanifestasi dalam hidup kita. Ibrani 6 ayat 12 dan 15 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini sudah kita pelajari dalam awal serial kali ini. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kita dapat memahami lebih lanjut, link untuk setiap pengajaran dalam serial ini sudah saya sediakan dalam keterangan di halaman YouTube ini untuk memudahkan kita mempelajarinya. Ingat, Yesaya 55 ayat 11 telah mengingatkan kita bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Jadi, ambil firman Tuhan, campur dengan iman, dan perkatakan itu atas tubuh Anda. Setidaknya 3 kali sehari. Deklarasikan firman Tuhan itu dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Saya ingatkan juga bahwa obat surgawi firman Tuhan itu harus kita perkatakan. Kalau kita mau firman Tuhan bekerja untuk kita, maka kita pun harus mau mengikuti jalan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita untuk firman itu bekerja bagi kita. Mazmur 91 ayat 1-3 adalah contohnya. Mari perhatikan apa yang dikatakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mau duduk dalam perlindungan Tuhan harus berkata kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2 dalam Mazmur 91 di atas dengan jelas mengajarkan itu. Dikatakan sekali lagi, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Barulah setelah itu ada ayat 3 dan seterusnya, yang merupakan hasil dari perlindungan Tuhan dalam hidup orang yang berkata kepada Tuhan tadi. Ada saja orang Kristen yang berpikir bahwa Tuhan wajib melindungi dirinya karena dia Kristen.
Tapi Mazmur 91 jelas menunjukkan bahwa ada resep sorgawi yang harus kita terapkan jika kita ingin menikmati khasiat obat sorgawi itu. Setelah itu, perhatikan sekali lagi konsistensi. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata suka menggemakannya menunjukkan adanya konsistensi dalam menerapkan resep sorgawi yang diberikan Tuhan. Ketika ada konsistensi, suka menggemakannya, barulah kemudian datang yang namanya memakan buahnya. Manifestasi akan mengikuti konsistensi iman. Jadi, sekali lagi, ambil firman Tuhan, campur dengan iman, dan perkatakan itu atas tubuh Anda setidaknya 3 kali sehari. Deklarasikan firman Tuhan itu dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang baru menerapkan resep sorgawi memperkatakan firman Tuhan beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu, dan sudah mulai digoda iblis dengan tipu muslihatnya, sehingga mereka sudah mulai putus asa dan berpikir bahwa firman Tuhan tidak bekerja. Ada hal-hal yang saya nikmati hari ini yang sebenarnya sudah saya perkatakan selama bertahun-tahun. Manifestasi akan mengikuti konsistensi iman. Haleluya! Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan telah menyediakan obat sorgawi firman Tuhan yang bermuatan kuasa kehidupan dan kuasa penciptaan. Dan kita bukanlah orang-orang yang terlalu sibuk sehingga kita tidak sempat menerapkan obat sorgawi itu dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, berjalan dalam iman, menggemakan dengan konsistensi obat sorgawi firman Tuhan, dan menikmati semua benefitnya termanifestasi dalam hidup kita. Amin. Semua hal ini sudah saya jelaskan sejak awal serial ini. Saya sarankan kita mempelajari hal-hal ini sehingga kita memiliki dasar iman untuk kita campurkan dengan obat sorgawi firman Tuhan yang akan kita perkatakan hari ini. Firman Allah, yaitu obat sorgawi dari Tuhan, kita ucapkan dengan mulut kita 3 kali sehari sampai iman timbul. Dan sekali sehari untuk menjaga kondisi iman. Dalam situasi yang buruk, dosis dapat didobelkan. Sebab obat sorgawi ini tidak ada efek samping negatifnya. Haleluya. Hal terakhir yang perlu saya ingatkan hari ini adalah jangan tunggu sakit baru kita mulai mengambil obat sorgawi ini ke mulut kita. Mengapa? Mungkin Anda bertanya. Sebab kita membutuhkan iman untuk dicampurkan dengan deklarasi firman Tuhan ini sehingga benefitnya dapat kita nikmati. Dapat Anda lihat Ibrani 4 ayat 2 dalam Alkitab Bahasa Inggris, King James Version. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan tunggu sakit baru Anda berusaha menumbuhkan iman. Tumbuhkan iman sekarang, sehingga kapanpun ada kebutuhan, Anda dapat langsung menerapkan iman Anda, mencampurkan iman itu dengan firman Tuhan, dan menuai benefitnya. Kita akan mulai memperkatakan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya saya ingatkan juga bahwa deklarasi iman hari ini merupakan sambungan dari apa yang sudah kita perkatakan minggu lalu. Baik, mari kita mulai. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Katakan, Bapa Sorgawi, melalui firman-Mu, Engkau mengimpartasikan kuasa kehidupan-Mu kepadaku. Dalam setiap tarikan nafasku dan setiap perkataan firman yang kuucapkan, kuasa kehidupan-Mu itu memulihkan seluruh tubuhku. 1 Petrus 2 ayat 24 dimateraikan pada setiap sel, setiap jaringan, dan setiap organ tubuhku. Dan tubuh jasmaniku dihidupkan oleh kuasa hidup Allah sendiri dalam nama Yesus. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga
akan dicabut dengan akar-akarnya. Markus 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan, dalam nama Yesus, setiap hal yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga, dimusnahkan dan dicabut dari akar-akarnya, dari seluruh bagian tubuhku. Dalam nama Yesus, setiap sel asing, sel tumor, kanker, bakteri, virus, semuanya dimusnahkan dan dicabut dari akar-akarnya dari seluruh tubuhku dalam nama Yesus. Matius 16 ayat 19, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yohanes 14 ayat 13, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Markus 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan, Yesus telah menanggung segala kutuk bagiku, karena itu aku melarang tumor dan segala perkembangannya untuk menempati tubuhku dalam nama Yesus. Kehidupan Allah sendiri melumerkan kanker dan tumor, memusnahkan dan melenyapkannya dalam nama Yesus. Kekuatan dan kesehatanku dipulihkan oleh kuasa hidup Allah sendiri dalam nama Yesus. Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Katakan, aku telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan Anak Allah yang kekasih. Dalam nama Yesus, kanker dan tumor tidak memiliki hak atas tubuhku. Semua itu adalah perkara masa lalu bagiku, karena ada tertulis, aku telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Katakan, dalam nama Yesus, setiap organ dan jaringan dalam tubuhku berfungsi dalam kesempurnaan yang Allah ciptakan pada mulanya. Aku melarang segala kesalahan fungsi dalam tubuhku dalam nama Yesus. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Katakan, Bapa, firman-Mu telah tertanam di dalam aku, menjadi bagian diriku. Kuasa kehidupannya mengalir di dalam seluruh pembuluh darahku, mengalir masuk ke setiap sel tubuhku, memulihkan dan mengubahkan tubuhku dalam nama Yesus. Bapa, firman-Mu menjadi kehidupan tubuh jasmaniku, sebab Engkau mengirimkan firman-Mu dan menyembuhkan aku. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Katakan, Bapa, firman-Mu dimanifestasikan dalam tubuhku, menyebabkan tumor dan kanker lenyap dari tubuhku, dalam nama Yesus. Demikian juga artritis menjadi sesuatu yang telah berlalu dari tubuhku, dalam nama Yesus. Aku memerintahkan dalam nama Yesus,
Setiap tulang dan sendi-sendiku berfungsi sempurna dalam nama Yesus. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 6 ayat 13-14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan, Bapa Sorgawi, saat saya menyuarakan firman-Mu, hukum roh yang memberi hidup memerdekakan saya dari hukum dosa dan maut. Saya dibebaskan dari pekerjaan hukum dosa dan maut. Mereka tidak dapat lagi bekerja pada tubuh dan hidup saya. Dalam nama Yesus, kuasa hidup Allah memberikan energi kehidupan Allah kepada setiap sel tubuhku. Dalam nama Yesus, hukum roh kehidupan telah membebaskan saya dari hukum dosa dan maut. Karena itu, aku tidak mengizinkan dosa, sakit penyakit, dan maut memperhamba saya. Dalam nama Yesus. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan, dalam nama Yesus, tekanan darahku sempurna, 120/80. Kuasa hidup Allah dari roh kehidupan yang menghidupkan Kristus dari antara orang mati mengalir di dalam darahku, membersihkan setiap pembuluh darahku dari segala hal yang tidak berhubungan dengan kehidupan. Dalam nama Yesus, artritis, kamu harus pergi. Dalam nama Yesus, sakit penyakit, minggat, enyahlah dariku. Dalam nama Yesus, tumor tidak bisa eksis di dalam tubuhku. Sebab roh yang membangkitkan Kristus diam di dalam aku. Dia menghidupkan tubuhku yang fana. Firman Allah ada di dalamku. Roh Tuhan Allah ada padaku, membebaskan aku dari segala penawanan dan melepaskan aku dari setiap kurungan, termasuk dari segala sakit penyakit, ketakutan dan penindasan. Sakit penyakit, ketakutan, dan penindasan tidak memiliki kuasa atasku, sebab yang kuakui dan kudeklarasikan hanyalah perkataan Allah sendiri. Yeremia 30 ayat 16-17. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yesaya 41 ayat 10-12. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau
akan seperti tidak ada dan hampa. Katakan, dalam nama Yesus, terhadap setiap sakit penyakit, setiap sel asing, sel tumor, kanker, bakteri, virus, setiap roh sakit penyakit yang bekerja melawan aku dan tubuhku, aku lepaskan pedang roh firman Allah terhadap kalian semua. Dalam nama Yesus, semua yang selama ini berusaha menelan aku, tertelan oleh kuasa kemenangan Kristus. Semua lawanku masuk ke dalam penawanan. Semua yang merampok aku menjadi rampokan. Dan semua yang menjarah aku dibuat Tuhan menjadi jarahan. Sebab Tuhan mendatangkan kesembuhan bagiku. Dan Dia mengobati segala luka-lukaku. Tuhan menyertai aku. Allahku meneguhkan bahkan menolong aku. Tuhan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Karena itu, semua yang bekerja melawan aku mendapat malu dan kena noda. Semua yang membantah aku menjadi seperti tidak ada dan binasa. Aku akan mencari mereka, tapi tidak akan menemui mereka. Semua yang berperang melawan aku akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab Tuhan berperang bagiku. Setiap tes untuk mencari penyakit apapun akan menunjukkan bahwa tubuhku sehat, sempurna. Dan membuktikan bahwa iblis adalah pembohong. Dan Tuhan dan firman-Nya selalu benar. Dalam nama Yesus, aku deklarasikan ini. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amsal 14 ayat 30. A sound heart is the life of the flesh, but envy the rottenness of the bones. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Katakan, terima kasih Bapa, aku memiliki a sound heart. Jantung yang sehat, jantung yang kuat. Jantungku berdenyut sesuai dengan ritme kehidupan Allah sendiri. Yesus di dalam aku. Jantungku sehat dan berdenyut dengan kehidupan Yesus sendiri. Darahku mengalir ke setiap sel tubuhku, membawa kehidupan Allah itu ke seluruh tubuhku, memulihkan kehidupan dan kesehatan dengan berlimpah-limpah. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Roma 5 ayat 17. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Katakan, dalam nama Yesus, aku memiliki jantung yang kuat. Setiap denyutan jantungku membanjiri tubuhku dengan kuasa hidup Allah sendiri. Membersihkan tubuhku dari segala sakit penyakit dan kesakitan. Aku perintahkan dalam nama Yesus setiap sel darahku, menghancurkan setiap kuman sakit penyakit, virus serta setiap sel asing yang mencoba menempati tubuhku, dan tidak ada yang salah menyerang jaringan atau organ tubuhku sendiri. Aku perintahkan dalam nama Yesus, setiap sel tubuhku normal, sehat sempurna. Dalam nama Yesus, setiap sel yang tidak bekerja untuk kehidupan dan kesehatan di dalam tubuhku diputuskan dari sumber kehidupannya. Sistem imunku bekerja dengan baik, bekerja dengan sempurna, tidak membiarkan sel asing, sel kanker, dan sel tumor hidup di dalam tubuhku, dan sistem imunku tidak salah menyerang jaringan atau organ tubuhku sendiri. Aku perintahkan ini di dalam nama Yesus. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku,
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katakan, dalam nama Yesus, aku telah ditebus dari kutuk hukum Taurat, dan jantungku berdenyut dengan kuasa hidup Allah sendiri. Kuasa kesembuhan dan kehidupan dari firman Allah mengalir di dalam diriku, membersihkan darahku dari setiap sakit penyakit dan segala ketidakmurnian yang mengotori darahku. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam aku, membanjiri setiap pembuluh darahku dengan kuasa kehidupan yang membangkitkan Kristus itu, dan mengirimkan kesembuhan ke setiap bagian tubuhku dalam nama Yesus. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yakobus 3 ayat 2-5. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan, sebagaimana firman Allah tertulis, perkataanku dapat mengendalikan seluruh tubuhku. Firman Allah menyatakan bahwa dengan lidahku, aku dapat mengendalikan seluruh tubuhku. Maka dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap pembuluh darahku, setiap pembuluh arteriku, tidak ada yang mengeras, menyempit, dan tidak ada yang tersumbat. Tidak ada yang menjadi tersumbat. Dalam nama Yesus, pembuluh darahku, kalian semua bersih, elastis, dan berfungsi sempurna, sebagaimana Allah menciptakan kamu untuk bekerja pada mulanya. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dalam nama Yesus, aku tidak mengizinkan tubuhku ditipu oleh tipu muslihat iblis dengan cara apapun juga. Dalam nama Yesus tubuhku, kamu tidak dapat ditipu dengan segala penyakit, kuman, virus, atau sel asing apapun yang ingin digunakan iblis beserta setiap gejala yang coba ditunjukkannya. Dalam nama Yesus tubuhku, aku tidak mengizinkan kamu beroperasi dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan kehidupan dan kesehatan. Dalam nama Yesus, setiap sel tubuhku hanya bekerja untuk kesehatan dan kehidupan. Aku berkata-kata bahwa sistem imun tubuhku bertambah kuat dan berfungsi sempurna hari demi hari. Aku mengucapkan kehidupan kepada sistem imun tubuhku dalam nama Yesus. Aku tidak mengizinkan kebingungan bekerja pada sistem imun tubuhku dalam nama Yesus. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam aku, menghidupkan sistem imun tubuhku dengan kuasa kehidupan supranatural dan hikmat Allah sendiri yang menjaga kehidupan dan kesehatan tubuhku dalam nama Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Katakan, dalam nama Yesus aku berbicara kepada setiap tulang dan sendi-sendi tubuhku. Kamu semua normal, sehat, sempurna. Tiap tulang dan sendi tidak ada yang merespon kepada sakit penyakit apapun, sebab kuasa kehidupan supranatural dari roh kehidupan, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2:24, memancar ke dalam setiap tulang dan sendi-sendi tubuhku, memenuhinya dengan kehidupan dan kesehatan sempurna dalam nama Yesus. Aku perintahkan dalam nama Yesus, setiap tulangku memproduksi sumsum yang sempurna. Aku perintahkan setiap sel sumsumku memproduksi darah putih yang sempurna, yang akan menangkal setiap sakit penyakit. Tidak ada kutuk bekerja pada tulang-tulangku. Aku perintahkan dalam nama Yesus, setiap sendi tubuhku berfungsi sempurna. Tidak diizinkan adanya rasa sakit atau pembengkakan di sendi manapun. Tidak diizinkan apapun yang merusak bekerja pada sendi-sendiku atau mengganggu fungsi kerja mereka dalam nama Yesus. Pada bagian terakhir pengajaran hari ini, kita akan memperkatakan kata-kata berdasarkan firman Tuhan untuk melepaskan dan menegakkan hidup ilahi di dalam tubuh jasmani kita. Campurkan setiap perkataan ini dengan sepenuh iman dan otoritas dalam nama Yesus. Ucapkan lagi dan lagi sebanyak Anda membutuhkan untuk mempertahankan kesehatan dan kehidupan dalam tubuh Anda. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Katakan, tubuhku, aku mengucapkan perkataan iman kepadamu. Dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap organ berfungsi sempurna, sebab engkau adalah bait dari Allah yang hidup. Engkau adalah bait Roh Kudus. Karena itu aku perintahkan engkau dalam nama Yesus dan dengan otoritas firman-Nya. Jadilah sembuh, utuh, sehat, sempurna. Dalam nama Yesus, aku melawan iblis dalam setiap bentuk pekerjaannya terhadap diriku. Dalam nama Yesus, aku perintahkan tubuhku menjadi kuat, sehat, dan aku melepaskan kuasa firman Allah atas tubuhku. Dalam nama Yesus, aku menolak segala kutuk, dan aku melepaskan kehidupan kepada segenap bagian tubuhku. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Keluaran 23 ayat 25-26. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Katakan, dalam nama Yesus, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan mendeklarasikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengampuni segala dosaku. Engkau telah menyembuhkan segala penyakitku. Engkau telah menebus hidupku dari kematian dan kehancuran. Engkau telah memuaskan mulutku dengan perkataan firman-Mu yang baik, sehingga masa mudaku diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Aku mengakui semua hal ini di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau juga memberkati roti makananku dan air minumanku, dan mengambil sakit penyakit dari tengah-tengahku, serta menjauhkannya daripadaku. Karena itu tahun umurku pasti akan digenapkan dalam hari-hari penuh kesehatan yang sempurna. Aku akui itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Kita telah melihat dan memperkatakan obat sorgawi firman Tuhan yang secara spesifik menyangkut tumor, kanker, artritis, kesehatan jantung, darah dan pembuluh darah, sistem imun,
serta kesehatan tulang dan sumsum, bahkan yang menyangkut kesembuhan dan kesehatan secara menyeluruh. Kita juga telah memperkatakan perkataan iman yang melepaskan kuasa hidup ilahi Allah ke dalam tubuh jasmani kita. Ingat, makanlah obat rohani ini setiap hari, setidaknya 3 kali sehari. Sekali lagi saya katakan, jangan tunggu sakit dulu, baru kita mulai mengambil obat surgawi ini ke mulut kita. Sekali lagi, sebab Anda membutuhkan iman untuk dicampurkan dengan deklarasi firman Allah ini, sehingga benefitnya dapat Anda nikmati. Karena itu, jangan tunggu sakit, baru Anda berusaha menumbuhkan iman. Tumbuhkan iman sekarang, sehingga kapanpun ada kebutuhan, Anda dapat langsung menerapkan iman Anda dan menuai benefitnya. Haleluya! Sebelum kita masuk dalam doa berkat, saya akan berdoa untuk segala kebutuhan Anda. Mari angkat kedua tangan Anda. Di dalam nama Yesus, aku perkatakan bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis hentikan semua pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan bahwa suplai supranatural sorga sampai kepada tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus, memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Allah sendiri. Di dalam nama Yesus. Untuk Anda yang mungkin hari ini sakit, mari angkat tangan Anda sekali lagi kepada Tuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Tertulis dalam nama Yesus, oleh firman Tuhan dikatakan demikian. Karena itu, aku menghancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh, dalam nama Yesus. Dari tiap-tiap orang yang hari ini mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, iblis angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan pada tubuh mereka. Dan menyingkir daripada tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, dan kesehatan sempurna atas setiap orang dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jika Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda rindu bagikan untuk memberkati banyak orang, sampaikan kepada kami lewat alamat email di layar Anda. Kami akan mendukung Anda dalam doa, dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Sekali lagi, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sampai jumpa dalam pengajaran firman iman berikutnya. Sekali lagi, iman dan konsistensi, maka kita akan menikmati manifestasinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.